Saudara, saya ingin menyampaikan 3 poin ini dengan cepat. Saya ingin saudara mengajukan satu pertanyaan bersama dengan saya. Kenapa? Mengapa Yesus naik ke surga? Saudara-saudara, saya pernah membaca sebuah tulisan. Sayangnya saya lupa penulisnya. Tapi kalimatnya mengatakan begini. Satu yang dipelajari orang dari sejarah adalah kita tidak pernah mempelajari apa-apa dari sejarah. Maksudnya begini saudara, kita mungkin masih belajar pelajaran sejarah, tapi nampaknya kita tidak pernah diubahkan oleh sejarah. Saya kasih contoh saudara, orang Israel itu binasa karena salah satunya adalah suka bersungut-sungut. Tapi sampai hari ini orang Kristen masih suka bersungut-sungut. Benar enggak? Kita enggak pernah belajar dari sejarah. Mengapa Yesus naik ke surga? Pikirkan tentang pertanyaan ini dan ketika kita menjawab pertanyaan ini dalam 3 poin yang singkat, kita akan menerima berkat pewahyuan yang luar biasa mengenai mengapa Yesus naik ke surga. Saudara, secara gamblang firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus naik ke surga dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 19 bahwa Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi alasan pertama mengapa Yesus naik ke surga adalah supaya Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maksudnya apa? Ini berbicara tentang posisi, berbicara tentang kekuasaan. Dalam surat Efesus pasal 1 ayat 20 dan ayat 21 secara khusus posisi Yesus disebutkan jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia yang akan datang. Ini tentang posisi, tentang kekuasaan. Yesus berada pada posisi tertinggi dari semua kekuasaan penguasa. Yesus berada pada posisi sebagai pemegang otoritas tertinggi. Say yes. Dari dalam surat Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-10 dan 11. Saudara, dalam ayat 10 mengatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Say yes. Haleluya. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Oh, saya bangga dengan Yesus Kristus. Ia lebih dahsyat, ia lebih tinggi, ia lebih besar, ia memegang kendali, bahkan jauh lebih berkuasa dari konspirasi si jahat yang secara tersembunyi namun masif mempersiapkan jalan bagi munculnya pendurhaka, yaitu pembinasa keji yang disebutkan oleh Alkitab. Yesus lebih dahsyat, Yesus lebih besar, Yesus luar biasa. Say yes. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Oh, haleluya saudara. Apa artinya buat saudara dan saya? Artinya saudara dan saya dalam segala keadaan, saudara tidak perlu takut. Tidak perlu takut terhadap apapun. Jikalau dia bisa menenangkan badai, mengendalikan badai, menghentikan badai, maka pasti dia juga sanggup berdaulat, berkuasa untuk menghentikan penyebaran COVID-19 di seluruh dunia. Say yes.
Dan jikalau dia sanggup memelihara satu bangsa melewati 40 tahun dalam krisis padang gurun, maka percayalah saudara, dia sanggup memelihara saudara melewati tahun-tahun krisis ini. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Oh saudara, seorang penulis bernama Philip Schwab ketika menulis tentang Yesus Kristus, dia katakan, ia dilahirkan dari seorang tukang kayu, dari sebuah desa yang tidak terkenal. Ketika berumur 30 tahun, ia menjadi pembicara publik. Dan ketika opini publik menentangnya, ia dihianati, ia ditangkap, diserahkan, dihukum. Dalam matinya, kuburannya ada di antara orang-orang berdosa. Selama hidupnya, ia tidak pernah melakukan sesuatu yang menyerupai suatu perbuatan yang membuat dia menjadi seorang tokoh yang terkenal. Ia tidak pernah menulis buku, namun menurut penulis sejarah ini berkata, Yesus dari Nazaret tanpa uang, tanpa tentara, namun dari seluruh prajurit yang berbaris, semua pemerintah yang berdiri, semua raja yang pernah memerintah, tidak seorang pun yang memiliki pengaruh sekuat kehidupan sunyi Yesus Kristus. Yesus dari Nazaret tanpa uang, tanpa tentara, namun ia mengalahkan lebih banyak dari Alexander, Caesar, Napoleon, bahkan Hitler, Stalin, Lenin. Say yes. Dan seseorang mengatakan, jikalau kita mau mengatakan siapakah tokoh yang meninggalkan warisan paling berpengaruh bagi dunia ini, maka Yesus berada pada tempat yang pertama. Kasih kemuliaan buat Tuhan. 36 tahun saya berjalan dengan Yesus. Tidak pernah saya melihat Yesus menyerah kepada tantangan. 36 tahun saya hidup dengan Yesus. Tidak pernah sekalipun saya melihat bahwa ada satu makhluk yang tidak gemetar, yang bisa bertahan di hadapan hadirat, nama, dan kuasa Yesus Kristus. Namanya menyelamatkan, namanya menyembuhkan, namanya memulihkan, namanya sorga menjawab doa saudara, namanya menyebabkan neraka gemetar. Saya ada satu video yang kita lihat sebentar saudara. Yesus yang lainnya tutup mata, saya mengakui pernah nonton ritual penyembahan kepada Lucifer di TV. Saya bertobat. Mulai hari ini saya putuskan hubungan saya dengan Lucifer. Saya najiskan Lucifer. Keluar dari tubuhku. Saya milik Yesus. Tubuhku bait Allah. Dalam nama Yesus. Nah, sekarang keluar engkau Lucifer. Sudah selesai nih. Keluar. Ayo keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Keluar. Nama Yesus di atas segala nama. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dianugerahkan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Allah sangat meninggikan nama Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut engkau yang ada di langit, engkau yang ada di bumi, engkau yang ada di bawah bumi, dan bagi
kemuliaan Sembahlah Allah Bapa. Lucifer. Hanya kepada Allah saja engkau harus menyembah. Disembuhkan. Helmi akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan Helmi. Dan apabila anak itu memerdekakan Helmi, Helmi benar-benar merdeka. Helmi benar-benar merdeka. Helmi benar-benar merdeka. Helmi benar-benar merdeka. Aku perintahkan engkau Lucifer, keluar. Keluar dari Helmi. Keluar dari Helmi. Pegang tangannya itu loh. Keluar dari Helmi. Dalam nama Yesus. Keluar dari Helmi. Keluar dari Helmi. Dalam nama Yesus. Keluar dari Helmi. Keluar dari Helmi. Keluar dari kepalanya. Keluar. Keluar dalam nama Yesus. Keluar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keluar sekarang. Dalam nama Yesus. Keluar. Tubuhnya adalah bait Allah. Tempat diam Allah yang kudus. Dan bait Allah adalah kudus. Barang siapa membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakannya. Tubuhnya akan darah. Keluar sekarang dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Lucifer ke dalam lautan api dan merah, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Di sanalah engkau berhenti menyiksanya. Keluar. Berhenti menyiksanya. Keluar dalam nama Yesus. Ya. Iya. Keluar dari kepala. Sudah diputuskan tadi, sudah tahu? Sudah. Bisa bilang nggak dalam nama Yesus? Dalam nama Yesus. Saya sudah putus hubungan Saya sudah putus hubungan dengan Lucifer. dengan Lucifer. Saya bebas sekarang. Saya bebas sekarang. Haleluya. Oke, good. Tertawa. Ya sudah, itu dulu ya. Kasih kemuliaan buat Tuhan.